Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, yang penuh dengan rahmat Allah ini, kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga hingga hari ini kita masih bisa menunaikan ibadah puasa dan juga kita masih bisa beraktivitas walaupun kondisi negeri kita sekarang ini bahkan seluruh dunia saat ini sedang mengalami ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adanya penyakit wabah taun atau wabah yang menular, yaitu virus corona COVID-19. Namun kita orang-orang yang beriman, kita orang Islam masih tetap melaksanakan kewajiban ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala diterima di sisinya dan dicatat sebagai amal soleh kita. Dan ketahuilah bahwa puasa itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, di mana yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, shadaqallahul azim. Ayat ini adalah satu ayat dari firman Allah yang memberikan perintah kepada kita semua selaku umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa yang hukumnya fardhu ain atau wajib, yang mana ibadah puasa ini berdasarkan surat Al-Baqarah ini ada 3 tahapan atau ada 3 asbabun nuzul. Bagaimana awal kondisi puasa itu mulai diwajibkan oleh seorang muslim atau seorang mukmin, yaitu ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah. Rasulullah selalu menjalankan ibadah puasa, yaitu puasa Abyad dan puasa Asyura. Apa itu puasa Abyad? Puasa Abyad itu adalah puasa 3 hari di tengah-tengah bulan, dan puasa Abyad ini biasa dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu dan para rasul terdahulu seperti Nabi Nuh alaihi salam, dan ini juga dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dicantumkan dalam ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu semua untuk melaksanakan ibadah puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Nah, ayat ini ketika turun kepada Rasul waktu di Madinah itu, ini merupakan perintah wajib. Saat itulah mulai perintah wajib dilaksanakannya buat kita umat Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan ibadah puasa, yaitu di bulan suci Ramadan. Nah, Rasulullah SAW setelah turun ayat ini, beliau masih tetap melaksanakan ibadah puasa Abyad dan ibadah puasa Asyura. Puasa Asyura itu ibadah yang saat itu dilakukan oleh Rasulullah di tanggal 10 bulan Muharram. Nah, ayat ini ketika turun, yang tadinya Rasulullah menjadikan bagi dirinya puasa Abyad dan puasa Asyura itu merupakan suatu kewajiban, kemudian beliau menjadikan itu suatu yang sunnah. Ketika turun ayat ini, beliau mengerjakan ibadah puasa, yaitu
sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah di ayat berikutnya, ayam ma'dudah, yaitu waktu-waktu yang ditentukan. Nah, kapan puasa puasa fardu yang telah ditetapkan itu, yang diwajibkan itu, ketika ayat itu sudah turun kepada Rasulullah melaksanakan ibadah puasa wajib, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana di ayat berikutnya di surah Al-Baqarah ayat ke-184, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Nah, di ayat ini dijelaskan ayam ma'dudah, waktunya telah ditetapkan. Bulan puasa ditetapkan kapan? Di ayat ke-185-nya Allah juga menegaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi, yaitu di bulan suci Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Tapi bagi orang-orang yang kondisinya sehat, orang-orang yang dalam perjalanan atau kondisi orang yang sakit, kalau dia tidak melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan perjalanan atau sakit, diperbolehkan atau dalam artian tidak berdosa dia tidak mengerjakan puasa, tapi harus dibayar di hari-hari yang lain. Demikianlah sekelumit tentang kultum kita hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.